Raden Masaid Surakarta, Raden Masaid Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di Besti Gayeng Yang. Oke, sobat Besti Gayeng, kali ini kita lagi kedatangan narasumber dari mahasiswi UIN Raden Masaid Surakarta nih yang baru saja menyelesaikan KKN-nya di tahun kemarin itu di Papua loh. Oke, sebelumnya kita perkenalkan dulu. Silakan Mbak untuk memperkenalkan diri. Oke. Perkenalkan, nama saya Rafika Meldi. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Bahasa angkatan 2019. Saya Ainur Rohma dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris tahun angkatan 2019. Berarti baru saja menyelesaikan KKN-nya di tahun kemarin ya, Mbak Iya, ya? betul sekali. Oke. Kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja nih Mbak, terkait kemarin tuh di KKN tuh ngapain aja sih? Kalau yang saya tahu ya, sebagai saya semester 6 nih, dikit lagi sudah mau meranah ke arah KKN juga. Mungkin bisa jadi pandangan buat teman-teman Besti Gayeng di sana untuk melaksanakan KKN-nya. Aku besok mau KKN yang agak jauh lah, jauh-jauh dari Jawa-Jawa nih. Nih bisa banget nih buat teman-teman Besti Gayeng yang memang mau keluar dari Pulau Jawa, mbak-mbaknya dari UIN Raden Masaid sudah bisa KKN di Papua loh, gitu. Jadi gini Mbak, kemarin itu sebenarnya tuh ada tahap seleksi atau tahap pengajuan terkait mbak-mbaknya sampai bisa melaksanakan KKN di Papua atau seperti apa? Boleh diceritakan? Mungkin Ain dulu. Yang pertama di LP2M itu pastinya ada pengumuman secara resmi itu berjarak mungkin setelah adanya pengumuman KKN reguler. Nah itu terus kita daftar di situ dengan beberapa persyaratan. Yang pertama dengan IPK 3. Yang kedua dengan punya artikel atau yang tulisan yang dipublish. Dan yang ketiga pastinya dari orang tua, izin dari orang tua. Oke, berarti memang sudah ada penawaran terlebih dahulu ya dari pihak LP2M terkait KKN tersebut gitu. Kalau mbaknya sama saya mau nambahin aja ya. boleh. Sebenarnya untuk delegasi KKN di Papua sendiri itu dari LP2M sudah diumumkan ke semua mahasiswa ya. Sudah diumumkan ke semua mahasiswa di webnya LP2M ataupun mungkin dari dosen masing-masing udah di-share ke grup angkatan, grup kelas ya. Salah satu syaratnya tadi selain yang udah disebutin sama Ain itu harus mempunyai pengalaman organisasi baik internal maupun eksternal. Karena ini sangat penting ya. Karena kita di luar Jawa itu dihadapkan dengan lingkungan yang sangat berbeda di Jawa. Orangnya, kulturnya juga. Aduh. Jadi kita dituntut bisa bersosialisasi kayak gitu. Oke. Nah, pertanyaannya mungkin nih dari Besti Gayeng, apakah yang KKN ke Papua itu dari UIN Raden Masaid itu hanya mbak-mbaknya 2 orang aja atau ada teman-teman yang lain? Kira-kira gimana, Mbak? Cuma berdua. Hanya berdua. Iya, Berarti seleksinya memang ketat sekali. Dan dari UIN Raden Masaid ini sangat beruntung ya, termasuknya dapat 2 delegasi dari mahasiswa-mahasiswi yang bisa mewakilkan teman-teman semua ke KKN di Papua seperti itu. Nah, kira-kira nih Mbak, kalau bicara tentang kultur ya, pasti kan ada culture shocknya juga nih. Banyak. Ketika mbak-mbaknya datang ke Papua, apalagi itu yang memang sangat jauh sekali dari Pulau Jawa kayaknya. 8 jam perjalanan pesawat itu. 8 jam perjalanan pesawat, setelah itu masih perjalanan apa lagi nih? Mobil. Terus kalau ke lokasinya kita naik bis. Oke. Bis kampus. Berarti istilahnya masuk akses ke desanya masih lewat darat lah ya. Iya, tapi jalannya batu semua. Jalannya beda nih sama depan kampus. Aduh, beda. jauh. Kayaknya nanti kita perlu perbaikan ya di tahun mendatang nih. Nah, culture shock yang pertama kali dialamin pas mbak-mbaknya datang di desa tersebut nih kayak gimana? Apa bahasanya atau mungkin dari
makanannya mungkin kan biasanya kalau kita sebagai orang Jawa kan ketika ada tamu kan pasti disuguhkan nih Iya. beberapa makanan. Seperti itu ada nggak Mbak culture shock tersendirinya? Kalau aku pribadi, culture shock-nya terjadi saat aku turun dari pesawat sih. Keluar dari bandara itu udah ada culture shock. Kenapa? Di situ orang-orangnya semua bibirnya merah. Oh, Giginya Giginya merah. merah. Karena di sana ada kebiasaan nginang. Nginang pakai buah pinang. Yang merah itu. Buahnya hijau. hijau. Buahnya hijau. Buahnya hijau, yang buat merah itu adalah kapur. Kalau di Jawa kan sirih yang dipakai. Iya. Kalau di sana adalah pinang, buah pinang. Kalau di sini pohon pinang buat manja pinang ya. Di sana buahnya buat dimakan. Itu, dan yang kedua adalah cara bicaranya di sana. Nadanya high sekali itu. Sangat tinggi. Sangat tinggi, kayak kita lihat ini orang kok marah-marah semua ini. Gimana ini kayak gitu. Ternyata emang kebiasaannya seperti itu. Dan Biasa kita kan kaum Jawa pret yang agak halus gitu. Terus jadi kayak aduh ada apa ini kok kencang-kencang sekali. iya, suaranya kencang dan apa, ada hentakan gitu loh, bentakan suaranya. Intonasinya jadi kayak lebih Kayak orang mana gitu. Dan perawakannya juga tinggi-tinggi. Mohon maaf ya, kulitnya kan dengan kita berbeda. Iya. Jadi sangar gitu tampilannya, dan dengan suara seperti itu ada ketakutan sendiri sih di awal. Kayak gitu sih kalau saya. Kalau Mbak ini Kalau dari saya sendiri itu pertama suara ya. suara. Karena kan saya sendiri dari orang yang nggak pernah pakai suara tinggi gitu. Nah, Sangat pertama- terlihat sekali suaranya. Terus di sana pertama kali dapat, mungkin masih di camp awal itu kan banyak orang Jawa, dan sekamar kita dapat dari orang Jawa juga, jadi kan masih enak gitu. Masih ada yang Nah, bisa iya. diajak ngobrol. Waktu terjun ke lokasi, satu kelompok itu pertama diam-diam gitu, tapi setelah hari kedua udah tahu kok suaranya kayak gini, saya nangis. Hari kedua itu saya langsung nangis. Nangis Iya. malah ngedenger suara yang terlalu tinggi. Iya, soalnya gini, takut apa saya buat salah kayak Oh, gitu. Terus saya tanya, apa saya punya salah kok sampai ini suaranya tinggi gitu. Terus katanya, enggak kok, ini memang cara bicara kita gitu. Oh gitu ya, jadi saya kayak ngeblank juga kayak gimana, ngerasa bersalah juga, tapi ternyata itu emang budayanya di sana kayak gitu. Tapi setelah itu ada pasti ada penyesalan ya Mbak, kayak mikir aduh ini salah ngomong atau enggak. Iya, itu selalu itu. Cuman setiap selama mau ini. berjalannya KKN fine aja kan. Ya, Maksudnya nggak Iya. nangis terus, setiap ada orang ngomong nanti nangis, ada orang ngomong nangis. ya kan Berapa itu juga apa nanti. namanya, adaptasi juga gitu kan. Mm-mm. Terus yang kalau yang kedua itu ini makanan, tapi Makanan. makanan nggak terlalu ini sih ya, nggak terlalu jauh beda sama di Jawa, karena di sana saya kan ditempatkan sama orang Jawa juga gitu, jadi nggak terlalu jauh beda, cuma rasanya agak berbeda gitu. Itu yang Rasanya agak berbeda. Condong kemana nih rasanya? ke pedas, tapi pedasnya beda sama di Jawa gitu. Pedas asam sih. Iya, Pedas asam. iya kayak gitu, tapi beda gitu kalau di Jawa rasanya. Ngomong-ngomongin tentang makanan nih Mbak, yang kalau yang saya tahu dan mungkin teman-teman B3 yang tahu, makanan pokok di Papua itu kan bukan beras ya, makannya pakai papeda. Nah, yang saya lihat kalau orang makan papeda tuh cara naruh ke piringnya tuh agak beda nih. Nah, kira-kira Mbaknya di sana tetap pakai sendok atau cara mindahnya tetap pakai sumpit nih yang kayak biasa-biasa saya lihat? Kalau di tempat saya umumnya sudah pakai nasi ya, tapi kita pernah disajikan papeda juga. Ketika saya mencoba untuk memindahkan, tetap harus pakai sumpit, karena kalau pakai sendok itu apa ya, licin kan. Oh Jadi iya. jatuh-jatuh terus, jadi harus digulung-gulung kayak gitu ketika mau makan atau memindahkan ke piring kita masing-masing kayak gitu sih. Kalau di tempat saya tuh bukan pakai sumpit Mbak, tapi tahu ini kan yang dari kayu, itu biasanya buat nanak nasi. Oh iya Nah, ya. itu soalnya kan gede. Centong. Iya, kayak centong itu pakai itu lebih mudah. Tapi ya gitu, itu kalau kebanyakan ya mau balikinnya susah. Nah, kan adaptasi juga nih ya Mbak terkait makanan. Kalau misalkan biasanya kita di Jawa tuh makannya pakai nasi yang memang karbohidratnya agak sedikit tinggi, jadi cepet kekenyang. Nah, kira-kira kalau pas makan papeda itu ngerasa kenyang atau lapar terus? Nanti yang ada di sana tambah cuacanya mungkin yang memang mendukung untuk makan terus. Ya panas ya. Gimana nih? Kalau saya sendiri nggak bisa makan papeda Mbak.
Nggak bisa makan papeda Iya. malah. muntah. Tapi sempet nyobain mbak. Iya, pertama kali Kayaknya itu mbak Enzi banyak banget culture shocknya ya. Mulai Nggak dari bisa loh makan suara. papeda. soalnya papeda itu nggak bisa dikunyah, Jadi Iya, langsung ditelan. ditelan. Iya. Itu yang bikin saya langsung muntah. Terus yang kedua itu kan pakai kuah kuning ya. Iya. Kuah kuningnya kan beda, kalau di sini kuah kuning tuh gurih-gurih gimana Iya, gitu. Kalau ada di sana- tambahan iya. santan juga. Kalau di sana itu rasanya juga agak gimana gitu. Itu kan pertama kali saya makan papeda Iya. gitu kan ya. Kok rasanya gitu? Ya akhirnya saya nggak bisa makan. Gitu. Lebih ke hambar atau gimana? Bukan hambar ya, ada ciri khas ini dari ini apa namanya ikannya. Ciri khas dari itu rasanya kayak amis-amis gimana gitu. Gimana? Soalnya beda, ikan di sana sama ikan di Di Jawa, Jawa beda. itu beda. 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 Ikan kuning kalau nggak salah. Iya, ya. namanya Iya, ikan Nama kuning. masakannya ikan kuning. Ikan kuning. Jadi dicampurnya pakai papeda kayak gitu ya. Cara makannya Cara dicampur makan. sama papeda. Hmm. Papeda itu kan olahan sagu. Olahan sagu, sedangkan sayur Pure ikan sagu tuh tanpa ada campuran atau apapun mungkin itu. tambahan garam dikit sih ya. Oh ya, biar agak gurih mungkin ya. Tapi tetap kalau saya sendiri pertama kali nyoba itu by the way juga sama sih, hampir muntah juga. Waduh. Hampir muntah juga. Kalau saya itu pertama kali makan papeda ketika kami baru aja datang tuh di kampung. Jam 2 itu jam 2 siang. Di situ kebetulan ada kematian. Nah, di sana karena mayoritas tempat saya 96% adalah umat Kristen. Jadi di situ kita namanya tamu ya, kita menghormati dulu kedukaan di situ. Berarti populer apa minoritas sekali ya Islam di sana. Sangat minoritas, sangat minoritas. Bahkan di situ babi di mana-mana ya. Wow. Mohon maaf ya, babi dan satunya hewan babi dan temannya Iya. itu Dan banyak temannya. sekali di situ. Nggak usah di ini ya, nggak usah diperjelas lagi. Mungkin Disensor ya. teman-teman Besti yang sudah paham arahnya kemana. Ya, karena kan di sana ya tadi itu yang saya sebutkan hewan biasa ya di sana, Iya. seperti ayam lah ya. Mm. Nah, waktu itu salah satu kultur shock saya di situ karena banyaknya hewan itu juga. Nah, setelah kita melihat upacara pemakaman dan mengikuti kegiatan rangkaian kegiatan pemakaman, kita diajak masuk ke rumah bukan yang mempunyai kegiatan hajatnya, tapi tetangganya. Oh, iya. Jadi di sana itu kalau ada yang berduka, yang membuat makanannya itu adalah tetangganya. Seperti sunnah Nabi Wow. sih sebenarnya. Keren sekali ya. Berarti yang menyuguhkan sedemikian rupa banyak suguhannya itu dari tetangganya sendiri. Tetangganya. Nah, kita diajak ke rumah situ. Yang saya sangat salut adalah kita yang pasti Islam ya, udah pakai Iya. jilbab, pasti ketahuan kita Islam. Tapi alhamdulillah masyarakat di sana itu tidak risih dengan kita. Kita langsung diajak masuk ke rumahnya, Mbak. Kita Sangat welcome sekali berarti. luar Mbak. biasa, sangat welcome. Kita diajak makan bersama di sana karena ya emang di sana ada beberapa daging yang tidak bisa kita makan Iya. ya. Ya jadi kita memilih-milih makan mana yang bisa. Akhirnya kita ambil papeda dan ikan laut Ikan. tadi yang jelas halalnya. Tapi pertama kali saya nyoba, aduh gak bisa makan juga ini. Nggak bisa tertelan. Tapi akhirnya ya pura-pura bisa makan. Oh, gitu pura-pura aja buat kita menghormati Iya, istilahnya untuk menggugurkan. kayak gitu. Nah, sebelumnya nih tadi Besti Gayeng kita kan udah sempet ngobrol-ngobrol terkait nanti apa aja nih yang mau dibicarakan. Nah, kata mbaknya itu ketika ada upacara kematian itu ada proses pertengkaran atau pertikaian ya mbak ya Oh, antar iya. keluarga. Gimana nih mbak? Boleh dong diceritain. Kayaknya sangat menarik sekali nih. Berbeda kulturnya sama Jawa mungkin atau daerah selainnya Jawa ya yang diperebutkan. Kalau waktu itu kebetulan aja sih, karena waktu itu yang meninggal adalah nyonya rumahnya, apa ya di sana itu panggilannya, yang punya rumah itu Iya. ibunya. Nah, si ibu ini mempunyai keluarga dari keluarganya sendiri, bapak ibunya dan Iya. keluarga dari suaminya. Suaminya. Jadi keluarga dari suaminya dan keluarga dari ibunya itu waktu itu ada sedikit pertikaian yang mana seharusnya si ibu ini dimakamkan di tempat saya gitu, di tempat misal keluarga mertuanya kayak gitu. Saya kurang jelas juga sih. Tapi intinya ada pertikaian itu dan suaranya langsung keras sekali dan ada yang bawa golok ya Wow. waktu itu. Di sana hampir semua orang punya golok ya.
Parang ya, Parang. bilangnya Kak Parang. Berarti setiap ada pertikaian pasti Iya, pasti bawa ya parang. keluar barang tersebut. Keluar. Sangat mengerikan. Aduh. Itu pas waktu setelah berdoanya selesai, berdoa sesuai dengan agama di sana, berdoa selesai, pas keluarga dari pihak laki-laki tidak terima, langsung keluar, langsung membuat kericuan itu. Nah, kita mahasiswa KKN yang baru datang langsung diarahkan untuk meminggir. Takutnya dapat sasaran Dampaknya. kayak gitu ya. Udah seperti itu sih Kak. Kalau Wah. untuk jelasnya tidak bisa kita ceritakan. Kayaknya sudah terlihat dari mimik wajahnya ya. Kayak terlihat ketakutan sekali karena tadi sudah membawa benda-benda seperti itu. Iyalah, apalagi kita di Jawa yang kulturnya Iya. sangat kalem. Kulturnya kayaknya sangat terbalik ya, teman-teman Besti Gayeng. Mungkin kalau di Papua itu yang diperebutkan itu ini si jenazahnya. Tapi kalau di Jawa nih apanya nih? Hartanya. Nah, malah sudah disebutkan. Tadinya saya mau bikin ini Q&A. Nanti biar dijawab sama teman-teman Besti Gayeng di bawah. Nah, apalagi terkait bahasanya nih Mbak di Papua. Bahasa Papua itu kalau yang saya tahu ya, yang saya tahu tuh kalau menyebut saya itu sa. Iya. Kalau menyebut kami itu su. Aduh, Bukan. beda, Beda. berbeda. Ko. Ko. Oh, Ko. bisa dong nih Mbak kayaknya udah hampir 1 bulan lebih. 1 bulan Di lebih. sana. Ya, Di sana 40 hari. 40 hari. 40 hari ya. Seperti satu umroh ya. lah. Seperti umur. Wah, Karena Umroh. umroh. Tahu nggak waktu itu pas ya ini Iya, boleh. pas kita mau berangkat itu ada salah satu dosen yang bilang, "Kenapa nggak umroh aja sih?" Sama-sama 40 hari Sama-sama. gitu. Sama-sama 40 hari sama-sama kan kalau ke Mekah kita 9 jam ya. Iya. Ke sana kan Beda 8 sejam. jam. Iya, beda sih. Sama-sama jauh, sama-sama 40 hari udah umroh sekalian aja. Ya kan umroh nggak ada duitnya Pak, ini dibiayain gitu. Nanti terkait biaya kita akan bahas lagi ya teman-teman Oke. Besti Gayeng. Ini kita cerita dulu nih terkait bahasanya. Karena Bahasa. memang sudah cukup lama juga mbak-mbaknya di Papua ya. Iya. Pasti mulai beradaptasi dong sama bahasa-bahasanya. Mungkin bisa dicontohin nih cara pembawaan bahasanya Gimana ya? dan intonasinya yang bisa dibilang tegas atau agak sedikit kencang. Apa ya? Gimana sih? Ya gimana sebentar. Karena kita udah lama ya. Iya. Udah lama tidak kita masih sering kontekan sama orang-orang di Papua. Cuma kan Kalau ngomong langsung kan udah jarang gitu. Iya. Jadi agak logatnya agak Oh. lupa ingat nih. Baru ingat. kok semua kan Kak? Wah, sudah mulai keluar nih Besti Gayeng. Kau sudah makan kah? Kok semua kan Kak gitu. Wah. Saya sudah makan tadi. Wah. Kok makan di mana? Tadi tuh sama teman-teman. Oke. Nah, mungkin lebih lengkapnya nanti bisa belajar lagi sama mbak-mbaknya kalau misalnya ketemu. Tapi saya melihatnya dan mendengarnya tuh kayak gampang dicerna ya. Mungkin karena bahasa Papua tuh masih apa ya? Masih terlalu Sebenarnya Lekat itu banget bukan sama bahasa Indonesia. Bukan bahasa sih Kak, itu logat. logat, hanya Kalau logat bahasa aja. Papua ada sendiri. Malah lebih sulit lagi. Sulit. Kalau di tempat kami itu bahasanya Moy namanya. Samoy. Nah, karena kita ada di suku Moy namanya. Suku Moy bahasanya juga bahasa Moy. Salah satu bahasa saya contohkan itu namanya Ombretaop. Ombretaop itu selamat pagi. Ombretaop, terus kalau selamat malam Wangsing Taop kayak gitu. Kan beda sekali. Iya. Karena yang ini ilmu juga ya buat teman-teman Besti Gayeng. Ternyata Papua itu nggak melulu bahasa Indonesia yang cuma diganti O, diganti U, atau- Disingkat-singkat. iya, disingkat-singkat. Ternyata mereka tuh punya bahasa daerah sendiri. Wah, berarti pengetahuan saya agak kurang jauh nih. Aduh. Terima kasih untuk wawasan barunya, Kak. Sama-sama. Aduh. Oke, kalau membahas KKN, pasti ada bahasan terkait proker nih. Betul. Wah, kayaknya kita pembahasannya akan lebih panjang lagi. Aduh. Ini iklan dulu ya, Besti Gayeng. Wah, Oh, terima makasih. kasih. Boleh diminum dulu. Kalau di Papua bilang terima kasih tuh pakai danke. Dan ke Karena boleh bisa- diucapkan sama sponsor kita? danke. Danke. Karena danke itu bahasa Belanda sebenarnya. Karena emang di sana kan masih bekas wilayah jajahan Belanda juga. Akulturasi dari bahasa Belanda. Iya, Mbak. danke. Wah, keren sekali. Oh ya nih, terkait proker nih Proker. Mbak. Kita kembali lagi Hmm. terkait proker. Pasti kalau udah ada proker ada realisasinya. Betul. Nah, kira-kira
kalau yang saya tahu ya KKN tuh paling ngajar ngaji, ngelesin, Gimana ngaji bikin buat Kristen? taman, kita kerja bakti. Karena yang saya tahu sepengalaman saya ketika ada teman-teman KKN datang, program selalu itu terus tanpa ada progres maju, mentok-mentok kayak pembuatan kompro desa. Seperti itu. Tapi sepertinya itu dilaksanakan sama teman-teman KPI saja. Atau mungkin ada yang lain. Nah, dari mbak-mbaknya sendiri nih, prokernya di sana tuh gimana? Kalau dari teman-teman sini kan yang saya tahu dari kakak tingkat saya yang kemarin, mereka sudah mengetok palukan proker ketika ingin langsung terjun ke desa tersebut. Tapi kalau mbaknya sendiri pasti kan ada perbedaannya karena beda pulau. Kalau ke saya dulu itu kita ke sana tanpa tahu geografinya seperti Iya. apa, terus datang dulu kepada ini kepala kampung dan kepala suku. Nah di situ kita baru tahu mau proker apa nih gitu. Nah setelah kita tahu kita baru bicarakan karena ada batasan-batasan di mana kita tidak boleh. Jadi misalkan gini, di situ ada Kali dan Sari. Iya. Kita ingin Kali dan Sari itu yang dulunya jadi tempat wisata, terus setelah banjir itu udah tidak digunakan lagi, kita ingin mengangkat. Tapi kebanyakan di sana itu masyarakat tidak menyetujui. Gitu. Karena Takut. masih ada ini adatnya masih lekat sekali. Iya, ini dulu itu karena itu dipakai pariwisata, Iya. akhirnya terjadi banjir. Hmm. Itu kata orang-orang di sana gitu. Makanya ketika kita ayo kita gimana caranya biar kita punya apa ya di Peninggalan istilahnya. iya peninggalan Iya. dan itu nama kampung saya kan Kampung Dosai. Iya. Nah, kita tuh bikin apa seenggaknya Dosai ini tuh biar maju, punya penghasilan kayak gitu kan. Nah, itu ternyata ketika kita rembuk sama kepala kampung, kepala sukunya tidak membolehkan. Ketika kita bilang kedepannya akan seperti ini Pak, nanti dikelola sama masyarakat setempat gitu. Ternyata dari kepala kampung yang tidak membolehkan karena adat-adatnya kayak gitu. Akhirnya kita ada batasan-batasan Iya, ada tersendiri batasan-batasan ternyata. dan itu dari proker itu kita akhirnya dari yang waktu itu 5 kalau nggak salah 5 proker kita akhirnya jadi mengerucut. Jadi cuma 3 proker yang itu dibolehin sama kepala kampung dan kepala suku. Yang pertama menyambut 1 Muharram. Yang Wah. kedua Satu Muharram di sana disambut padahal posisinya itu lokasi minoritas Islam. Beda. Beda. Kita beda. Oh, Kita beda beda. desa. Kita beda lokasi. desa ya. Terus yang kedua ini ketika 17 Agustusan sama yang terakhir itu proker untuk mengajar gitu. Kalau di saya sendiri tuh prokernya mungkin sama ya kayak kakak di sini Iya. yang mengajar kayak gitu terus kerja bakti kayak gitu karena iya tuh kembali lagi nggak masyarakatnya itu membatasinya terlalu banyak dan kita yang dari Jawa ya terutama Iya. kan kebanyakan dari kelompok saya dari Jawa kita tidak bisa seolah-olah ayo ya udah kita nggak dibolehin yang penting yang satu boleh ya udah kita jalanin itu kan nggak bisa kayak gitu karena ya kembali lagi di sana kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan masyarakat sana itu parang yang berjalan Parang yang berjalan, Besti Gayung. Jadi jangan asal iya main jangan aja nih. macem-macem gitu Kalau mbaknya nih kan beda desa ternyata. Berarti yang di tempatnya Mbak Ainun tadi mayoritas atau Mayoritas sama Islam 50-50 50-50 Iya. berarti sama rata ya. ya sama Kalau mbaknya? Oke. Kalau di tempat kami sebelumnya penyebutan desa di sana kampung ya, Iya. biar pemirsa kampung, tidak bingung kampung. ya. Iya. Jadi Kita panggilnya jangan pemirsa, kita panggilnya Besti Oh, Gayung. Besti. Oh, kita Udah, Besti. halo, Besti. Halo Besti, ini kayaknya agak mulai seret-seret, mungkin boleh diminum Oke, dulu. izin minum dulu ya dipersilakan. Besti ya. Tadi kasihan sponsornya nanti tidak laku. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Kalau di tempat saya namanya Kampung Maribu ya. Kampung Maribu, Distrik Sentani Barat. Distrik itu kecamatan. Di kampung kami kebetulan wilayah paling ujung dari distrik sendiri agak jauh dari peradaban. Wah,
Jauh dari peradaban. Iya, karena kanan kiri kami semuanya hutan. Wow. Kanan kiri kami hutan, terus di tengah-tengah kami ada sungai, di belakang kami ada gunung. Indah sekali bukan? Wah. Keren, Indonesia. Indonesia sekali. Saya sudah membayangkan ini bagaimana keindahannya kakak. Sangat indah. Saya melihatnya sangat rindang sekali di pohon-pohon di depan sekolah. Ini di sekolah ini. Ini di sekolah, wah. Logat kita sudah berubah, Besti Gayung. Kita mulai lagi pembahasannya. Oke, proker, kembali lagi ke proker. Proker kami waktu itu salah satu aja ya. Kita ada 5 proker yang sudah berjalan dan menurut kami banyak berdampak, yaitu kita bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pencatatan identitas masyarakat kampung kami. Karena begini, mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwa di Papua itu ada gerakan namanya OPM, Iya. Organisasi Papua Merdeka. Nah itu juga merupakan salah satu ketakutan kami nih, takut Wow. nggak bisa pulang ke Jawa. Nanti dicegat di jalan. Tapi ternyata itu hanya isu aja. Itu hanya isu. Tapi itu mempengaruhi beberapa penduduk di sana tidak mau, bukan tidak mau, tapi kekurangan informasi untuk mendaftarkan diri di kependudukan, di Dinas Kependudukan. Jadi banyak masyarakat yang belum punya KTP, kartu tanda anak ya. Sekarang kan ada tuh 17 tahun ke bawah ada KTA, terus kartu keluarga itu banyak yang belum punya. Nah, sedangkan di kampung kami itu masih banyak gimana ya? Gini, pemerintah itu kan banyak memberikan fasilitas bagi masyarakat Iya. ya. Untuk fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Tapi karena mereka tidak punya kartu identitas, akhirnya mereka tidak terfasilitasi. Nah, kita mendengarkan suara-suara dari masyarakat seperti itu, akhirnya kita berupaya ke kabupaten, kita mengajukan kerjasama di sana, alhamdulillah di ACC. Berarti modelnya seperti serap aspirasi. Iya betul. Dan kita kerjasama dengan pejabat kampung juga, para perangkat-perangkat kampung, alhamdulillah disetujui. Dan sekali lagi di sana karena masih adat ya, apapun harus seizin tokoh adat. Tokoh adat pun juga menyetujui, akhirnya waktu itu di minggu ketiga, insya Allah minggu ketiga akhirnya kita bisa melaksanakan proker itu dan masyarakatnya sangat antusias. Wow, berarti hampir semua di kampung itu sekarang sudah punya identitas kependudukan. Alhamdulillah. Wah, sudah. dan teman-teman yang di Papua sana sudah bisa merasakan dampak dari proker Mbak yang sudah dijalankan nih. Ya, Keren betul. banget Besti Gayung. Nah, selain proker itu, menurut saya itu sangat proker yang sangat besar, Mbak. Ya, Di apalagi lingkupnya di luar Jawa ya, yang memang kayak identik, kecenderungannya lebih sangat adat istiadat banget. Betul. Dan bahkan mereka sangat mengacukan terkait identitas kependudukan nih, kayak gitu. Nah, untuk fasilitas sendiri nih Mbak, fasilitas sendiri yang memang ikut disalurkan oleh pemerintah setempat tuh untuk membantu mbak-mbak semua KKN di desa tersebut itu apa aja? Dari pendidikan, kesehatan, maksudnya ini fasilitas di kampungnya atau untuk kami? di kampungnya yang bisa menunjang prokernya mbak-mbak. Kalau di tempat saya ya, Ya. di tempat kami belum ada puskesmas. Hmm? Jadi misal ada yang sakit ke kampungnya dia. Wow, Karena di saya tuh lengkap, Mbak. Bisa lengkap, dibilang alhamdulillah. Berarti Mbak Ainun tuh ini ya, sesuai amal ibadah penempatannya Besti Gayung. Karena dirasa Mbak apa tadi? Rafika. Dirasa Mbak Rafika tuh sangat mempunyai power yang full, makanya ditaruhkan di desa yang Ini memang sangat menantang. sangat Adrenalin. menantang. Pertama datang ada pertikaian parang, kedua tidak punya identitas kependudukan. Kalau di tempatnya Mbak Ainun malah yang shock. Berarti kalau jaraknya sendiri nih Mbak, jaraknya antara desanya Mbak Rofika dan Mbak Ainun tuh cukup jauh atau memang sangat jauh? 20 menit 20 menit naik 20 menit motor. naik motor. 20 menit naik motor. Iya. Tapi ingat ya, jalan di sana bukan jalan di Jawa. Iya, betul. Kalau di sini 20 menit mungkin ya sat-set gitu ya. Bisa sana, kita iya. ibaratkan kayak jalur evakuasi mungkin. Ya, Seperti itu. itu. Iya. Sudah terbayang kan Besti Gayung gerunjal-gerunjalnya. Ya. Nanti bisa dilaporin ya. Jangan ke Pamudofir. Tapi sudah beda alam kita.
BTW alhamdulillah jalan di sana ya. Ini kabar informasi yang saya dapat udah ada perbaikan dari Wow, keren banget. Berarti setelah KKN itu selesai, ada perbaikan jalan di desa tersebut. juga sebenarnya udah ada perencanaan dari dulu. Iya. Tapi karena kemarin juga kita bantu untuk follow up lagi bahwa Isunya urgent ditaikan lah. lagi. Alhamdulillah ada percepatan dari pemerintah di Wow, sana. keren banget. Ini nih Besti Gayang Ini. bisa dilihat nih jalannya. Ini bis kita ketika mau ke lokasi, ini jalannya, ini aspal ini dibangun waktu zaman Belanda Wow, terakhir sudah bisa dihitung berapa tahun? dan belum pernah dibenahi. Sekarang saya sudah sebesar ini. Nah ini bisa dilihat ya, ini banyak gunung, ini hutan-hutan. Nah, Keren sekali. Ini kalau saya tidak berpikir kalau hujan seperti apa. ini bekas ini. Kalau Oh hujan iya, tuh ini gimana? udah jangan becek, harap ini ya teman-teman. Mbak ya, apa jangan harap keluar kalau hujan. Soalnya nggak bisa milih jalan. Nggak bisa milih jalan. Gelap, nggak ada pencahayaan ya. Tidak nggak ada pohon, pencahayaan nggak ada sama listrik ini ya, sekali. bisa dilihat. Ini nggak ada kabel-kabel listrik atau tiang listrik. Nah, ini kan transportasinya pakai bis nih Mbak. Apalagi kan di desa pedalaman yang memang jalurnya itu treknya agak sulit. Itu biasanya ada hari-hari tertentu atau berapa minggu sekali transportasi itu bisa sampai ke desa. Di sana sama atau tidak? Karena yang saya tahu tuh seperti itu. Di sana itu ada angkutan umum, Ada angkutan umum, namanya taksi. taksi. Tapi jangan dibayangkan taksi seperti di Jawa. Taksi di Jawa sama Buka kan di pintu, sana tuh Iya, beda. harganya udah mulai. Ini beda. Ada operasional taksi karena ini ya pendidikan. Ini untuk memfasilitasi pendidikan di sana. Kita ketahui di sana fasilitasnya pendidikan masih sedikit dan jauh-jauh. Jadi ada angkutan ini keluar jam 6 pagi, jam 1 siang, sama yang terakhir itu jam 4 sore. Ini ada namanya taksi. Nah, ini angkutan yang sangat menjadi angkutan utama, bisa dibilang angkutan utama. Karena di sana masih banyak yang belum, di tempat saya masih banyak yang belum punya motor atau mobil. Jadi hanya mengandalkan transportasi itu. Nah, kira-kira nih Mbaknya sendiri kan di sana sebagai pendatang ya. Ada nggak sih beberapa penduduk yang memang juga datang ke sana itu kayak untuk apa ya istilahnya, bukan berkunjung sih, emang sengaja bertempat tinggal di sana. Dia dari luar Papua gitu, ada nggak? Di tempat saya ya. Di tempat saya itu hampir 50% itu dari Jawa, Makassar gitu. Dari Jawa, Makassar. Berarti orang Jawa tuh penyebar luasannya sangat jauh sekali. Di Kalimantan ada, Palembang ada, ini Papua juga ada. Wah, keren banget. Nah, kita ngulik lagi, tadi kan udah jalannya itu aspalnya dibangun pas ini zaman Belanda. Oke, sebentar ya. Biasanya sepertinya pembicaraan saya agak terhambat oleh mic. Kita ganti dulu. Udah kedengeran operator? Oke, kita mulai lagi nih pembahasannya. Aspalnya itu pertama kali dibangun pada zaman penjajahan Belanda, Mbak. Iya. Sampai sekarang sudah ada pandangan pada Besti Gayang nih, seberapa treknya itu sangat sulit sekali kayaknya ya. Nah, setelah itu kan ada ini ya, Mbak, ada apa sih? Pembaharuan terkait jalannya tersebutnya. Perbaikan ya. Itu mungkin minusnya di negara kita, dan mungkin bisa lagi nih dibantu pengadvokasiannya seperti mbak-mbaknya yang di sana membantu advokasi pendampingan masyarakat terkait identitas penduduk, terus pembangunan jalan. Jadi teman-teman di sana tuh harus mulai berikhtiar gimana caranya memajukan Indonesia ke depannya. Nah, ngomong-ngomong tentang Indonesia, mau dilihat dari pojok atau sisi manapun, kebudayaan Indonesia tuh pasti berubah-ubah, bahkan beragam banget nih Mbak. Kira-kira dari Papua sendiri pasti banyak dong kebudayaannya. Nah, yang Mbak dapetin apa nih di sana? Apa nih barangnya? Iya,
nah budaya, tarian, atau mungkin kerajinan mungkin ya yang banyak digemari nih. 1, 2, 3. Yap, oke. 1, 2, 3. Apa ini ya? Kita langsung launching. Saya juga dapat oleh-olehnya. Nih, ada apa nih Mbak di Itu tangan noken. saya? Ini namanya noken ya. Noken asli. Noken Ya, noken asli. Nah, noken asli ini terbuatnya dari apa, Mbak? Kayu. Kayu hutan. Kayu hutan bisa Kayu. jadi kayak benang kayak gini. Iya. Besti Gayeng keren Di sekali. ituin Mbak, Di- apa kayak di sasa apa sih namanya? Diserat apa ya? Di apa? Dibuat tipis-tipis Hmm? gitu nanti terus baru dianyam kayak gitu. Tapi ini hitungannya halus Besti Gayeng. Iya, Ya. Kayak sehalus Iya. harganya. wah, selalu harganya. Nah, nih kayaknya saya megang barang mahal nih. Nah, ngomong-ngomong tentang harga, kalau di luaran Papua, harga noken bener? Iya. Noken itu sendiri berapa nih? Ini ya, ini noken. Iya. Itu noken. Hmm. Harga ini sama itu beda Mbak. Mahalan ini. Ini bisa 300 sampai 500. 300 sampai 500 ribu. Iya. Kecil itu segitu. Kecil. Ini muat apa ya? Ayo Handphone. para ciwi-ciwi ini Dompet. muat apa? Segini kita muat apa? Duh, ini 300 sampai 500 ribu. Iya. Kalau yang itu Ini tergantung Seratusan. Iya. Tergantung ini Sekedar sih. informasi juga ya Kak, di Papua itu semuanya mahal. Di Makan Papua aja semua- mahal ya. Nah, saya punya video menarik nih. Waktu itu saya iseng-iseng ya seperti kita anak kos, gimana sih kalau lagi bete pasti kan lihat-lihat TikTok ya. Ya. Tapi saya sepertinya mendapat pencerahan nih dari TikTok. Terima kasih TikTok. Saya baru tahu bahwasannya di Papua itu uang pecahan 2.000, 1.000 itu 500. tidak laku. Gimana ini, Mbak? Di sini sangat berguna kita untuk parkir, Kakak. Kenapa di sana tidak laku? Saya kalau ingat itu ngakak. Aduh. Saya Oke, kalau kita ngakak dulu. Aduh. Gimana? saya pulang dari Papua tuh masa jadi orang kaya Kak. Wow, jadi orang kaya. Kok murah sekali ini? Wow. Di sini jadi murah. Murah. Beli bakso 5.000 udah dapat. Iya. Di sana bakso 30.000. Wow. Bakso 30.000. Udah yang paling murah ya, Besti Gayeng. 30.000 udah paling murah itu. Apalagi Berarti- es teh. ST di sini berapa, Mbak? 4.000 paling gede. 4.000 paling. 3.000 gitu Iya. ya. Paling gede cupnya. Iya. Di Di sana? secangkir, tahu cangkir gelas yang Cangkir segede? Iya. Itu 10.000. Sepertinya kita besok buka UMKM ST di sana. Bisa, Oke, bisa. besok teman-teman saya yang mau ikut KKN ke Papua, kita bawa teh banyak-banyak dari sini ya. Kita jualan di sana. Danusan. Nah, kita balik lagi nih ke harga noken. Kalau dilihat-lihat ya, boleh dong Mbak dijembrengin. Kita perlihatkan dulu nih ke Besti Gayeng. Mungkin bagi kita orang awam di sini yang memang tidak tahu kualitas dan harga noken itu lebih menarik melihat yang dipegang Mbak Ainun. Sedangkan dari harganya tuh lebih mahal yang saya pegang. Nah, kira-kira Besti Gayeng sendiri nih lebih memilih yang ini atau yang dipegang Mbak Ainun? Yang saya pegang lebih mahal loh. Sepertinya kalau orang Jawa ya bagus itu, kita milih aja agak murah ya. Wah, selain noken nih Mbak, selain noken ada lagi nggak? Oh iya, saya nanya dulu nih. Iya. Ini kan nokennya agak ini ya. Kalau kita kan pakainya biasanya gini. Hmm. Nah, kalau di Papua makanya gimana nih Mbak? Contohin beda. Ditaruh di belakang. Oke. Nah, Kayak gini. gitu. Sama di belakangnya itu gede. Isinya barang. Isinya barang. Iya. Pokoknya kuat-kuat orang sana. Jadi nopangnya pakai kepala. Iya. Betul. Nggak ada tuh yang dipakai kayak gini di Jawa. Sekolah tuh. juga sama. Sekolah itu ada, tapi jarang. Jarang. Ya, jarang. Anak-anak Hmm. kecil tuh jarang, tapi mama-mama itu pakainya kayak gini. Mama. Mama. Kalau mau Mama- ke pasar tuh Mama kakak saya ini. besok pakai ini Mama. Tahu nggak kenapa ini mahal Kak? Kenapa? Karena nyari bahannya juga sulit. Sulit. Gitu ya. Oh ya, ini ada lagi. Oh ini ada lagi. Wow, Nah, kita mau mukbang bukan? Ini ada apa namanya? kalau Ini ini dulu. batik khas Papua. Wuh. Ada Bisa dilihat. Papua juga punya batik, Iya, Besti Gayeng.
ada Ih, keren ini. sekali. Burung cendrawasih. Burung cendrawasih. Binatang endemik yang Iya. asli Papua ya. Betul. Jadi kebanggaan Indonesia juga nih. Di kampung saya masih ada burung cendrawasihnya. Kampung mana nih, Mbak? 5.000. 5.000. Karena punya saya masih kampung. Berarti benar-benar Mbak di sana pernah melihat gitu? kalau mau melihat berjalan dulu sekitar 10 kilo. Kebetulan waktu kita sedang hunting mau nyari itu nggak ketemu. Nggak ketemu. Pas nggak keluar dia takut. Wah, kurang tirakat kayaknya, Mbak. Iya. Ini ada burung cendrawasih lagi loh. Nah, kalau ini namanya piring gantung. Wow, piring gantung. Ini sebenarnya punya adat ya. Ini adalah salah satu mas kawin wajib di sana. Ntar dia bakalan dapat orang sana itu. Wow, Barovika sudah dapat mas kawin Besti Gayung. Wah, kayaknya dia besok akan balik lagi ke Papua deh. Insya Allah. Ini sebenarnya tanda penghormatan dari perangkat kampung di sana atas kedatangan kami semua. Kebetulan yang dapat ini adalah saya, karena saya di sana posisinya sebagai sekretaris waktu itu dan sering Kirain saya kebetulan saya di sana sudah dilamar. bukan. Dan saya dapat ini dan ketua saya dapat namanya Mahkota Batu. Wow. Oh, nggak ada fotonya sih ya. Iya. Mahkota Batu juga salah satu mas kawin di sana. Kayak gitu. Ini harganya juga Kita lumayan spill harga, mahal kita sih. spill harga. Kita sebagai perempuan kita spill harga. Jangan. Ini kayaknya kalau di ibu saya pakainya buat lebaran. Lebaran. Oh, lebaran. Isinya opor. Ini piring gantung. Jadi ini kawin. gantung. Mas kawin. Ini juga Ini dibuat Wow. waktu zaman Jepang ya. Bisa dilihat Zaman di belakangnya ini. oh iya, Ini ada tulisan keren kanji banget. ya. Berarti ini yang buat maksudnya ini pembuatannya udah dari zaman Jepang. Udah lama ya. Keren banget loh. Ini juga kayaknya lukisan asli ya. Asli ya. Kurang tahu sih ya kalau itu, tapi kayaknya Ini kayak asli. burung merak gitu, Besti Gayung. Ini cendrawasih kakak. Tetap cendrawasih. Padahal kalau kita lihat orang awam yang mungkin belum tahu, ini ngeliatnya kayak burung merak. Tapi kan ini belum minum berkibar. Iya. Oh ternyata ini cendrawasih. Wow. Keren banget nih. Nih buat yang mau ngelamar Mbak Rovika. Oh ya, di sana tuh ada mas kawin wajib. Ada mas kawin wajib. Ini mas kawin sunnah. Adat. Adat. Ada tuh. Ini oh iya kita belum spill harga, Pak. Aduh. Ini sekitaran berapa nih? Spill nggak ya? Mbak Rovika sama Mbak Ainun pulang-pulang jadi kolektor, guys. Supin, ini paling mahalnya atau paling murahnya ya? Paling mahalnya dulu. Bisa sampai 2 digit sih. Wow. 2 digit. Iya. Cuman ya besar sih itu kan. Ini karena lamanya juga. Iya. Lamanya dan karya seninya ini. Tapi saya sendiri juga kurang paham sih ini tahun berapanya. Tapi kalau kisaran ratusan juga bisa, Kak. Ratusan sampai jutaan. Kalau batiknya sendiri nih. Ya, Batiknya ditanya sendiri kayaknya lebih mencerang dibanding batik-batik kita orang Jawa. Lebih strong gitu warnanya. Mau murah apa mahalnya nih? Dah. Saya kalau ditanya mau yang murah, Kakak. Kalau di Papua kan gak ada yang murah ya. Iya. Karena saya di Kartasura. Ini kalau nggak salah, ini kan kebetulan saya dikasih ya. Iya. Tapi kalau kemarin saya tanya-tanya tuh sekitar harga paling murah itu 500 gitu. Per meter. Ya per meter. 500.000 per meter. Buat yang mau wisuda, ditahan dulu. Wow, keren banget. Coba aku mau lihat boleh? Ini kainnya, ada kain khusus atau sama aja? Kurang tahu ya, tapi ada dua jenis kain yang saya tahu. Yang satunya sutra. Yang satunya sutra. Iya. Kalau yang ini saya kurang tahu kainnya apa gitu. Kalau yang teman saya cowok itu dia yang dikasihnya sutra. Jadi ini kan warnanya. Oh ini ada Di sini bacaannya gitu. Mbak. Batik sutra halus Krishna. Sutra juga berarti. Berarti ini sutra juga. Soalnya nih kalau katanya temanku, kalau ada yang emas-emasnya gini Iya. tuh,
itu biasanya dipakainya di sutra. Nah, punya temanku itu selain ini kan nggak timbul ya Mbak. Iya, Nah, nggak kalau timbul. timbul itu yang paling mahal. Ini masih kayak model printing biasa. Iya. Tapi Cuman kalau timbul itu mahal. halus Besti Gayang. Sehalus sutra, emang sutra. Gimana ini saya? Nah, kita udah bahas-bahas terkait harga-harganya nih ya. Saya balikan lagi Mbak, karena saya tidak kuat nanti kalau mengganti Kakak. Oke, kita kembalikan kepada yang punya, tapi tidak bisa dilempar Kakak. Oke, kita udah bahas oleh-oleh, makanan, bahasa, terus pembangunan di sana. Keseruannya dong. Boleh dong dibahas nih Mbak. Keseruannya, keindahan alamnya. Oh, bener Di sini banget. gunung, di sana hutan, di sini jurang. Bukan. Beda. Ayo dong, kita kulik nih. Papua punya apa? Ini ya, nyanyian. Nyanyian. Kalau di sini kita nyanyi rame-rame, tetangga pada datang Iya. marah-marah gitu kan. Heeh. Di sana kita nyanyi rame-rame, tetangga ikut nyanyi. Wow. Kita di sana sama Yospan, nyanyi pun Yospan. sama Yospan. Yospan tuh apa? Yospan Nama itu tarian. tarian Tarian. khas sana, khas Papua. Wow. Ada videonya mungkin ya? Ada tadi. Ada operator. Oh nggak bisa, nanti kita lihat ya kalau lewat aja ya Besti Gayang ya, bisa dilihat mungkin. Nah kalau nyanyiannya sendiri nih, kalau yang saya tahu ya, karena kan saya juga punya tetangga-tetangga, tapi yang basicnya bukan Papua, dia lebih mirip-mirip kayak Padang, Batak, dia kan punya intonasi yang memang cukup tinggi juga bahasanya. Nyanyiannya juga sama, pakai nada tinggi. Seperti yang kita tahu di nyanyian timur itu kan lagunya itu nadanya ya, itu enak didengar. Iya. Jadi kita kalau berbicara itu pakai nada tinggi, tapi kalau nyanyi itu merdu. Wow. Gitu. Keren Jadi di banget. sana kita juga berlatih vokal. Berlatih vokal, les menyanyi. Hampir setiap malam. Sekit 2 hari sekali, soalnya kan kadang kita harus 2 ngerjain hari proker sekali. gitu kan gitu. Kita ada 2 hari sekali, yuk kita kemana, ke rumah tetangga yang mana gitu. Jadi kita Berarti kita berpindah-pindah. Iya. Istilahnya kalau orang Jawa itu bahasanya sambang menyambang. iya Wah, sambang menyambang ini. Ini pas lagi di mana nih Mbak? Oh, Ini rumah-rumahnya. Wah, Iya, di sana rumah-rumah. juga ada IAIN Papua juga, Besti Gayang. ini di balai kampung gini. Balai kampung. Tapi untuk infrastrukturnya kayak bentuk bangunan rumahnya itu ada ciri khas nggak sih Mbak? Ada. Di sana itu atapnya belum genteng. Atapnya seng. Atapnya seng. Seng, tahu seng ya? Iya tahu. Seng. Soalnya kalau di Papua seng itu artinya tidak. Tidak. Seng itu artinya tidak. Seng tidak. Saya Seng tidak sana. suka kamu. seng Iya. sana tuh, tidak ke sana. Seng tidak gimana nih? Seng suka kau. Gimana saya salah nggak? Ya pakai atap seng. Ternyata nggak panas ya. Saya kira kalau atap Iya. seng itu panas ya, ternyata enggak. Atapnya masih seng itu aja sih. Kalau untuk khasnya karena di tempat kami tuh bukan yang Papua pegunungan ya. Kalau Papua pegunungan masih Konai, masih tahu Iya. ya adatnya sana. Masih pakai bukan jerami sih itu. Seperti jerami tapi bukan Kayak jerami. jerami tapi bukan jerami. Sejenis rumputan di Iya. sana. Kalau pohonnya di pegunungan seperti itu, tapi punya kami Oh ini pesisir. tariannya ya. Iya, Uh, Ini tari Yospan. Kita tari-tari guys. Kelihatannya gampang itu ya, tapi Kelihatannya gampang tapi susah. iya. Ini narinya juga sambil nyanyi-nyanyi. Seru sekali. Ini ada Ini iringan ada- musik. Ada Iya, iringan sebenarnya. musiknya juga. Ini kita latihan untuk penampilan expose di penutupan. Wow. Jadi kita collab dengan anak-anak SMA. Dan alhamdulillah sekali setelah kita expose di KKN Nusantara, besoknya itu anak-anak dapat job buat nari di tempat lain. Masya Allah, keren sekali loh. Sama aja membuka peluang teman-teman yang ada di sana ya. Iya. Untuk berkreativitas, menyebarkan budaya-budaya mereka. Indah sekali Indonesia saya. Aduh, nih kalau yang saya lihat nih ya, Mbak ya, ini kan rata-rata cenderung teman-teman SMA di sana kan kayaknya tidak memakai hijab ya.
Ya. untuk toleransi beragama sendiri di sana tuh sebenarnya kuat nggak sih? Kalau saya baca dari sependengaran yang tadi Mbak sampaikan terkait apa sih penyuguhan ketika tamu datang, itu masih menurut saya itu kebersamaan sekali. Yang meninggal sebelah rumahnya, yang menyuguhkan tetangganya, kayak wah rekat sekali nih. Nah kalau keragaman budayanya sendiri, toleransi Antar agama maksudnya. toleransi antar agama. Karena nama KKN kita sendiri adalah KKN Kolaborasi Nusantara Moderasi Beragama. Moderasi beragama. Jadi misi kami di sana adalah moderasi beragamanya. Tapi ternyata bukan kita yang memberikan pengetahuan Iya. moderasi beragama, tapi kita yang banyak belajar dari moderasi beragamanya di Papua. Keren sekali. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Di lokasi saya Saya terenyuh, Mbak. 95% adalah umat Kristen, tapi sebelum itu ada kisah, Kak. Gimana nih? Jadi di tahun Saya siap mendengarkan. 1960-an itu 100% umat Kristen di kampung kami. 100% umat 100%. Kristen. Lalu ada program transmigrasi dari pemerintah dan itu 100% umat Islam nih, calonnya mau dipindahkan ini. Iya. Nah, waktu itu pemerintah kabarnya pemerintah sudah menawarkan ke beberapa tempat di Indonesia dan di Papua juga beberapa tempat, tapi tidak ada yang menerima awalnya. Iya. Terus di kampung kami para tetua-tetuanya bermusyawarah lah bahasa kita, berunding, akhirnya di kampung kami itu menerima para transmigrasi ini yang beragama Islam. Beragama Islam. Dulu tuh di tahun 60-an 70-an banyak nih umat Islam di kampung kami, tapi karena berjalannya waktu mereka menikah ke tempat lain, akhirnya pindah ke tempat lain, akhirnya tinggal 5%-an. 5%. Nah, di situ toleransi, kenapa saya bilang toleransinya sangat besar sekali? Salah satunya adalah tadi menerima transmigrasi umat Islam. Iya, 100%. 100% tuh umat Islam. Yang di mana-mana ditolak, ternyata di desa tersebut diterima. Yang mana awalnya cuma 100% Iya. Kristen ya itu awalnya. Lalu di sana membangunkan masjid juga untuk umat Islam ini. Jadi ada satu masjid besar. Di sana ada 7 gereja dan 1 masjid khusus untuk orang Islam. Keren sekali. Dan ini Destiga masjidnya yang nggak kecil, Kak. ini masjidnya nggak kecil. Dibangunkan sangat besar sekali oleh warga setempat. Bisa berandai-andai seperti apa? Besarnya Iya, daripada masjid kampus kita masih besar. besar sana. Sangat toleransi sekali berarti masyarakat sana. Ya. Dan walaupun ya perencanaan masjid memang dari umat Islamnya, tapi tetap ada bantuan dari umat Kristen. Begitu pula ketika umat Kristen membangun gereja, itu dari umat Islam juga membantu pembangunannya seperti itu. Oke, toleransi beragama, budaya, kerajinan, makanan, bahasa. Ini kalau kita ulik-ulik lagi kayaknya 3 hari 3 malam kita baru selesai. Seperti itu nih kayaknya, besar ragamnya Indonesia. Mungkin teman-teman Besti Gayeng, saya lupa ngomong teman-teman, Ya. Besti Gayeng yang punya minat nanti KKN-nya tuh, aduh saya mau dong melihat keragaman Indonesia di luar Pulau Jawa, bisa banget nih ya Mbak ya, Bisa. ikut programnya Tahun ini ada kok. LP2M. Betul. Wah, tahun ini juga ada, kayaknya saya harus daftar. Boleh. Harus. Harus, saya nanti biar bisa bahasa Papua. Nanti saya bisa dapat oleh-oleh juga toh. Kalau dapet. Saya pulang jadi kolektor toh. Tapi saya pulang nanti miskin atau jadi kaya. Karena di sana nanti pengeluaran saya akan tambah banyak. Saya pengalaman kan. Iya. Wah, sangat menguji ini. Nah, mungkin nanti teman-teman yang masih mempersiapkan diri nih untuk ke jenjang KKN itu bisa mempersiapkan diri, bisa diupdate terus informasi-informasinya dari LP2M terkait pendaftaran KKN apa tadi Mbak? Moderasi beragama Nusantara. Kolaborasi Nusantara moderasi beragama. Wah, keren banget. Ini kayaknya juga sebagai programnya Kemenag juga. Tahun ini insya Allah bukan di Papua lagi, Kak. Bukan di Papua lagi, tapi di Sulawesi. uh Tuan rumahnya IAIN Parepare. Insya Allah seperti itu rencana terasa.
keren banget. Kita KKN keliling dunia nih. Keliling Indonesia, Nusantara. Kita keliling Indonesia dulu, sudah sampai Indonesia, nanti kita keliling dunia. Nah, nanti gantian teman-teman yang lain datang ke kita seperti kemarin. Oke, kayaknya kita kalau mau bahas terus-menerus nih bakalan lama, Mbak. Betul. Karena kita di sini sangat ngepres sekali waktunya untuk perkenalan aja. Mungkin kita di sini masih pembicaraan ringan terkait untuk pandangan teman-teman Besti Gayeng yang mau KKN atau teman-teman Besti Gayeng yang masih penasaran nih terkait KKN. Ternyata KKN tuh bukan hanya di dekat-dekat sini aja ya. Ini mbak-mbaknya buktinya sampai jauh-jauh ke Papua berhasil mengembangkan banyak banget proker yang sudah terrealisasikan nih. Oke, mungkin untuk penutup nih kita bisa nari-nari sedikit nih. Kan tadi ada tariannya tuh. Saya bisa dong diajarin. Aduh. Susah atau mungkin Susah. sudah lupa? Tidak Soalnya bisa Kak. Tidak Pakainya bisa. bukan tangan ya, Kak. Pakainya bukan Kaki. pakainya kaki. Hentakan kaki. Oke. Wah, sepertinya tidak bisa. Bisa nih. kita coba. Nanti mungkin Mbak Rofika sama Mbak Ainun bisa nge-share ya terkait video-video tarinya, nanti biar teman-teman Besti Gayeng juga biar bisa ngelihat. Oh, tarinya begini, oh tarinya begitu. Oke. Bisa dilihat di YouTube KKN kami juga. Ada. Sudah ada juga loh. Nanti aku mau lihat kisah-kisahnya di sana kayak gimana. Perebutan mayat kayak gimana? Aku kan di sini perebutan. Seperti itu. Jadi kita sensor ya tadi karena sudah diceploskan. Oke, berhubung kita sudah di penghujung waktu ya Besti Gayeng, tapi jangan sedih, episode-episode yang akan mendatang kita akan mengulik lagi terkait apa aja sih yang ada di kampus kita. Bukan hanya dari pandangan akademis, dari UKM atau keseruan-keseruan lainnya yang akan diadakan UIN Raden Mas Said untuk kedepannya. Oke, kita pamit undur diri dulu ya. Tetap sama jargonnya. Besti Gayeng, yang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.